adalah Geely EX2, hatchback compact full elektrika Geely. Nah, si Geely EX2 ini di Indonesia kan ada dua varian ya. Ada varian Pro dan ada varian Max. Nah, yang varian Pro-nya menarik ya, soalnya harganya itu cuma di 200 jutaan bawah aja. Yang artinya termasuk terjangkau banget buat sebuah mobil listrik. Tapi apa aja yang didapat dengan harga segitu? Buat detailnya semangat 10 dari Geely EX2 varian Pro. Satu, varian dan harga. Sebelum ini kita pernah bikin video soal Geely Geom Xingyuan atau Starus ya di Cina. Nah, EX2 ini adalah versi globalnya dari itu ya. Buat gambaran, EX2 ini ada di kelas yang agak nanggung sih ya. Di antara hatchback kecil kayak Atto-One dan hatchback compact kayak MG4 EV dan Ion UT. Sebenarnya sih dimensinya nggak jauh beda sama Ion UT, MG4 EV atau BYD Dolphin. Tapi ukuran baterainya emang cenderung mirip Atto-One gitu. Makanya harganya juga jadi di tengah-tengahnya ya. EX2 ada dua varian, Pro dan Max. Dan kerennya, yang Pro harganya mepet banget sama Atto-One yang varian atas ya. Nah, kali ini kita bakal bahas yang varian Pro aja ya. 2. Pilihan warna. Geely EX2 varian Pro ada 6 pilihan warna yang sebenarnya sih sama kayak varian Max ya. Tapi kalau di Max two tone dengan atap hitam, yang Pro single tone aja ya. Ada putih Moon White, Silver Star Silver, abu-abu Comet Grey, coklat muda Nebula Beige, pink Aurora Pink, dan biru Stellar Blue. 3. Motor dan baterai. Geely EX2 varian Pro pakai spesifikasi motor dan baterai yang sama persis kayak yang dipakai di varian Max ya. Nice nih, jadi mau pilih yang murah atau yang mahal nggak pengaruh ke jarak berkendara dan rasa berkendara yang didapat. Sesuai yang kelihatan, motornya bukan di bawah kap depan karena ini bagasi ya. Motornya ada di belakang. Yes, penggerak roda belakang ya. Nice, harusnya bisa ngasih feel berkendara yang lebih balance ya. Tenaganya 114 HP atau 85 kW dan torsinya 150 Nm. Yes, dari segi motor speknya jelas di atas kelas kayak Atto-One, Wuling Bingo atau Neta V2 gitu ya. Tapi emang belum setinggi kelas kayak MG4 EV atau Ion UT. Kecepatan maksimalnya diklaim bisa hingga 130 km per jam, sementara akselerasi 0-100 km per jam diklaim butuh 11,5 detik. Transmisinya kayak kebanyakan mobil listrik lainnya ya, direct single speed dengan reduction gear ya. Dan giginya pakai tuas kecil di tengah sini. Sambil injek pedal rem kita dorong ke bawah buat masukin ke D, ke atas buat masukin ke R, ke bawah sedikit sambil ditahan buat masukin ke N, dan klik tombol P ini buat kalau udah parkir. Baterainya rata di bawah lantai mobil, jenisnya lithium iron phosphate atau LFP, kapasitasnya 40,8 kWh dan sekali charge penuh diklaim bisa menempuh jarak hingga 395 km dengan metode pengetesan NEDC. Not bad ya. Ada 3 mode berkendara yang bisa diganti-ganti dari head unit. Ada Eco, Comfort, dan Sport. Dan ada beberapa parameter juga yang bisa diubah ya, kayak regenerative braking atau seberapa kuat generator yang mengisi baterai pas kita memelankan laju mobilnya dengan deselerasi. Ini bisa diubah-ubah ya levelnya. Begitu juga efek pengereman mobilnya waktu kita injek pedal remnya bisa diganti dari 2 ini. Nah, chargingnya pakai cup di belakang kiri sini. AC chargingnya pakai port Type 2, nggak dikasih tahu sih ya bisa terima daya sampai berapa kilowatt. Tapi diklaim kalau isi dari baterai 10% sampai 100% dengan slow charging ini butuh 6,5 jam. Buat DC charging atau fast chargingnya pakai port CCS2. Daya maksimum charge ya bisa sampai 70 kW dan diklaim bisa charge dari 30-80% dalam 25 menit aja ya. Oke, kita emang belum cobain mobilnya, tapi ada beberapa hal teknis yang dijelasin sama Geely langsung nih. Suspensinya misalnya, suspensi EX2 ini ditune ulang supaya bisa lebih stabil di jalanan Indonesia sambil tetap nyaman. Radius putarnya termasuk sangat kecil, cuma 4,95 meter aja. Dan coba lihat suspensi belakangnya. Yes, multilink, independen. Sesuatu yang hampir nggak pernah ditemuin di harga segini. Jadi penasaran cobain beneran ya? 4. Fitur cukup banyak. Nah, kalau Atto-One varian atas buat mobil listrik 230 jutaan aja sebenarnya fiturnya udah termasuk banyak. EX2 ini lebih mantap lagi ya soal fitur. Yang bahkan varian bawahnya ini aja udah gila banget buat mobil 200 jutaan bawah. Yang bedain varian Max dan Pro, kalau Max dapat fitur IOV atau Internet Connected alias yang bisa kontrol dan pantau beberapa fungsi mobilnya dari HP, varian Pro nggak dapet ya. Nah, terus inputnya, kalau varian Max dapat 1 USB port tambahan di belakang, varian Pro nggak dapet. Tapi di depan tetap dapat 1 USB port Type-C dan 1 Type-A di bawah konsol tengahnya. Terus joknya, kalau jok drivernya EX2 varian Max dapat pengaturan elektrik, yang Pro manual aja. Dan di setirnya, kalau yang Max setir sebelah kirinya ada kontrol adaptive cruise-nya, yang di Pro setir sebelah kirinya kosong ya. Sedangkan sebelah kanannya masih ada buat pengaturan audio, MID, dan voice command. Sisanya sih sama ya. Yang termasuk canggih di Pro, rem parkirnya elektrik dan masih ada tombol fisikalnya tuh di pinggir kanan dashboard. Nice ya, ada auto hold juga yang buat nahan rem otomatis pas kita berhenti. Nah, yang ini mati nyalainnya dari head unit ya. Lampunya otomatis dan untungnya nggak kayak EX5 dan Star EMI yang setting di head unit, EX2 ini masih punya tuas sendiri ya. Oke lah,
Dan ada pengaturan ketinggian sorotan lampu ya dari head unit sini. Wipernya intermittent variable, tapi sayangnya hanya ada wiper depan aja ya, nggak ada wiper belakangnya. Keempat jendelanya auto up down. Yes, super langka tuh ya jendela auto up down semuanya di mobil 200 jutaan. Nice nih, ini kuncinya ya. Tombolnya ada lock, unlock, buka bagasi depan dan buka bagasi belakangnya. Ada passive keyless entry juga, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin dan klik tombol ini di handle pintu driver dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja ya. Sedangkan buat nyalain mobilnya tinggal masuk ke mobil dan injek pedal remnya aja. Matiin bisa keluar mobil dan kunci mobilnya, atau dari head unit sini bisa pilih yang matiin mobil ini ya. AC-nya manual, ngaturnya emang dari layar sentuh. Tapi enak sih, kita nggak usah klik tanda panah kecil ini berkali-kali gitu aturnya. Cukup klik aja dan langsung swipe ke kanan atau kiri tuh buat atur kipasnya atau si temperaturnya yang di tengah ini. Masih cukup gampang lah ya. Nah, pengaturan lebih detailnya kayak gini. Ada buat atur angin ke kaki, ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, ada rapid cooling buat bikin ke full paling dingin, dan ada settings kayak unlock ventilation dan auto ventilation after locking gini ya. Nah, tapi selain dari head unitnya, ada tombol fisik juga ya buat mati nyalain kipas, nyalain AC dan defrosternya. Tapi yang paling oke di harga segini, jelas ventilasi AC buat jok belakang ini sih ya, yang ada 2 pengaturan arah horizontal dan 1 pengaturan arah vertikal. Tapi tentu kipas dan suhunya tetap ikut dari depan ya. Lanjut, instrumen clusternya TFT LCD 8,8 inci. Dan gambar mobilnya di tengah bakal ngikutin kita lagi di gigi apa ya. Kalau di gigi D bakal kayak gini, di R kayak gini, dan di P kayak gini. Bisa ganti tema juga gelap atau terang. Info bisa diganti ada di kanan sini ya, yang ada media, konsumsi energi rata-rata, dan info trip meter. Dan kalau ganti mode berkendara juga bakal ada animasinya kayak gini. Terakhir, head unitnya. Layar sentuh 14,6 inci. Yes, bener-bener gede banget ya buat mobil 200 jutaan bawah. Salah satu keunggulan jelasnya dibanding Altoan ini ya. Sama kayak iX5 dan Star EMI, ini juga pakai Flyme OS. Kalau kita geser kiri kanan bisa ganti-ganti wallpaper. Di bawah sini ada widget kiblat, V2L, dan aplikasi yang disarankan. Yang di paling bawah ada buat atur AC, shortcut settings, layar menu full, media bisa diputer, dan home. Di atas kiri ada jam dan volume, dan kalau swipe down dari atas bisa masuk quick control yang isinya ada buat matiin mobil, ganti tema gelap terang, mute, atur volume dan brightness, atur suara. Nah, kalau parking comfort, ini kalau misalnya kita pengen tetap mobilnya nyala terus setelah kita tinggalin mobilnya dan kunci mobilnya. Misalnya kalau bawa anak kecil atau hewan peliharaan di mobil gitu ya. Ada buat ganti mode berkendara dan masuk ke rest mode atau camping mode. Bisa tambahin beberapa kontrol cepat juga ya, termasuk buat buka bagasi depan. Menu lengkapnya, menu energi ini buat lihat yang berhubungan sama daya mobilnya ya. Kalau masuk mileage statistics bisa lihat detail kurva konsumsi energinya, detail trip meter yang bisa diatur ke reset abis kita charge mobil atau reset tiap kali kita abis matiin dan nyalain mobilnya lagi. Terus ada yang lebih lengkap juga sekaligus konsumsi energi rata-rata dan data pemakaian energinya. Nah, extended battery range ini kalau kita aktifin bisa kepake buat bikin konsumsi dayanya hemat banget ya dengan cara matiin AC, maksimalin regen, dan set speed limit. Ada buat atur arus maksimal buat AC charging juga, dan ada buat aktifin fitur V2L-nya. Lanjut, menu phone buat teleponi, medianya bisa dari Bluetooth Music, USB Music, dan radio. Menu rest mode, ini kalau mau istirahat di mobil ya, nanti bakal ditemenin scene dan suara di layarnya, dan dikasih timer buat kita bangun. Camping mode buat aktifin V2L kalau mau camping, themes buat ganti tema dan wallpaper. Menu security manager ini isinya privacy and permission, ini buat atur dan cek informasi apa-apa aja yang dipakai di mobil kita, kayak lokasi, suara, dan lain-lain gitu ya. Dan app management ini buat lihat pemakaian aplikasi masing-masing ya. Menu fotos buat lihat foto dan video dari storage, menu kiblat buat lihat kompas dan arah kiblat, dan menu Carbit Link ini buat mirroring dari HP kita ya. Yes, karena di unit yang awal-awal ini belum ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Mungkin nanti menyusul kayak di iX5 dan Star EMI juga ya. Oke, settingsnya banyak banget isinya ya. Dari pertama, sub menu shortcut. Ini bisa matiin mobil, atur suara, buka bagasi depan, matiin stability control, atur auto hold, buka mileage statistics, dan aktifin fitur parking comfort dari sini. Sub menu vehicle control. Sama nih, bisa buka bagasi depan juga dari sini. Terus bisa atur buat semua jendela ketutup otomatis kalau kita kunci mobilnya. Ada buat kurangin kecepatan wiper waktu kita lagi parkir. Dan ada buat matiin mobil lagi dan masuk ke mode parking comfort juga ya. Lanjut, sub menu driving. Ada buat ganti mode berkendara. Di bawahnya ada buat set regenerative braking yang ada 3 mode. Comfortable stop ini buat kurangin efek nosedive waktu kita ngerem non-emergency ya. Ada juga buat aktifin hill descent control, mati nyalain stability control, dan auto hold. Sub menu lights, ada buat atur sudut ketinggian sorotan lampu. Terus ada juga buat mati nyalain lampu kabin otomatis nyala pas buka pintu. Yes, itu dari sini ya, karena di overhead console nggak ada cetekannya. Ada buat atur volume home nyalanya berapa lama. Sub menu driver assist, sebenarnya di sini cuma buat atur volume sensor parkir ya. Tapi emang karena unit yang kita coba ini masih pre-production, jadi masih ketinggalan tuh ya. Ada beberapa menu yang harusnya di sini nggak ada, kayak buat atur-atur adasnya gitu. Sub menu display, ada buat ganti tema terang atau gelap, atur brightness layar head unit dan layar instrumen cluster, set satuan unit dan set jam, dan set data sisa jarak berkendara di instrumen cluster, mouse
standar itu yang sesuai range NADC, atau dynamic yang ngikutin gaya berkendara kita. Sub menu sound buat atur persuaraannya, special sound buat equalizer, ada buat atur suara yang otomatis makin keras kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya juga. Yang unik ada buat ganti suara mobilnya ke kunci kayak gimana nih. Ada 4 ya, masing-masing kayak gini. Unik ya? Dan ada buat ganti avas alias suara peringatan buat berjalan kaki pas kita lagi jalan pelan. Yang klasik bunyinya kayak gini. Yang Milky Way kayak gini. Dan yang Constellation kayak gini. Sampai new connect buat mati nyalain Bluetooth. Dan sampai new my vehicle, ini ada buat lihat range dan odometer. Nah, di service and maintenance ini bisa lihat detail nih service mobil selanjutnya kapan. Terus wiper maintenance mode ini buat naikin wipernya ke atas supaya bisa kita angkat-angkat buat ganti atau buat bersihin. Ada trailer mode yang entah ini buat parkir paralel atau emang buat naikin ke trailer doang ya. Dan ada buat reset TPMS pasifnya. Buat lihat nomor VIN juga di sini ada ya. Gimana? Not bad ya? Meskipun tetap ada yang kurang juga sih ya. Misalnya spion, pengaturannya elektrik emang. Dan bahkan ada tombol fisikalnya ya. Tapi pelipatannya sayangnya masih manual ya. Terus beberapa hal juga nggak dibawa masuk sih ya dari Xingyuan di Cina yang pernah kita videoin sebelumnya. Kayak wireless charger yang harusnya ada di tengah sini, di EX2 ini nggak ada. 5. Safety cukup. Nah, salah satu pembeda krusial utama EX2 varian Pro dan Max juga ada di safety-nya. Di Pro nggak dapat ADAS yang lengkap kayak di Max ya. Meskipun fitur safety yang ada di sini juga masih cukup banyak ya. Airbag-nya di Pro ada 4, 2 airbag depan dan 2 airbag samping yang ada di samping luar jok depan. Bedanya di Max ada 6 airbag karena ada tambahan airbag di pilar ya. Kalau yang di Pro nggak ada. Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid. Not bad ya buat mobil 200 jutaan bawah. Tentunya ABS EBD lengkap. Ada traction control dan stability control yang bisa dimatiin dari head unitnya sini ya. Ada hill start assist juga yang bisa nahan rem mobilnya beberapa saat pas berhenti di tanjakan waktu kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar nggak merosot dulu. Dan ada hill descent control juga di head unit nih yang bisa kontrol rem dan gasnya otomatis biar kita bisa jalan sangat perlahan di turunan curam. Sensor parkir yang Pro masih dapat ya 3 titik di belakang yang terintegrasi dan ini ada indikatornya langsung di head unit. Dan uniknya volume sensor parkirnya bisa kita atur dari head unit sini juga ya. Nice loh. Nah, kameranya kalau yang Max kan ada 4 kamera dan bisa ngasilin gambar 360 derajat plus bawahnya atau disebut 540 derajat lah ya. Nah, yang varian Pro kameranya hanya di belakang aja ya. Tapi not bad loh, ini garisnya bisa belok-belok kalau kita putar setirnya. Ada TPMS atau pengukur tekanan ban, tapi yang modelnya dikasih tahu kalau ada yang kempes aja ya, bukan yang ngasih lihat indikator real time-nya. Dan jok belakang ada dudukan ISOFIX buat pasang jok bayi dengan lebih mudah. 6. Eksterior imut. Gak kayak Atowan yang main garis serba tajam, EX2 pakai desain yang cenderung membulat dan imut ya, kayak Bingo atau Ion UT gitu. Yes, meski sayangnya preferensi orang sini lebih condong ke desain mobil yang tajam-tajam agresif, tapi desain imut dan bersih gini biasanya berujung lebih timeless ya. Detail desainnya depannya membulat banget gini dan clean banget ya karena nggak ada grillnya. Rata aja tuh ya sama body panel. Dan karena grillnya tertutup plus bentuk kap depannya mengerucut kayak mulut senyum di antara lampunya, makanya EX2 ini dibilang punya smiling front grill ya. Nah, beda sama Bingo dan UT yang lampunya pun ikut membulat kayak bodinya, lampunya EX2 ini cenderung dibuat lebih tajam. Feather flow headlamp kalau Geely nyebutnya. Isinya ada proyektornya dan ada tulisan full LED text di pinggirnya. Panel chrome vertikal yang di ujung kiri kanannya hanya hiasan aja ya. Begitu juga yang di grill paling bawah yang ada kotak kecil ini sepertinya juga hiasan aja bukan radar-radaran. Oh ya, yang varian Pro dan Max dari depan sini sama sekali nggak ada bedanya ya. Detail lampu depannya full LED, diarel LED yang di pinggir, lampu besar dan jauh dari proyektor LED-nya, dan lampu sein LED yang 3 garis di sampingnya. Sampingnya, nah kalau Bingo dan Atowan gitu cenderung bersih, nggak ada cladding-cladding plastik karena disebut hatchback. EX2 ini Geely sebutnya crossover, yang makanya mungkin ada cladding plastik hitam yang membentang dari ujung depan ke ujung belakang. Nah, cara bedain varian Pro dan Max, kalau yang Max punya pilar A, atap sampai ke pilar C yang dibuat hitam gloss, di varian Pro sewarna body aja ya, jadi kelihatan lebih polos. Begitu juga window liningnya, varian Max ada chrome-nya, di yang Pro nggak ada, polos aja. Sedangkan spionnya, varian Max dan Pro sama-sama dibuat hitam gloss juga ya, dan kayak Atowan juga, spionnya ini lipat manual ya.
Handle pintunya unik nih ya, modelnya flush rata tapi dibuat sedikit lebih modern. Jadi nggak jadul kayak di EC3 gitu misalnya. Nah, kalau di versi Cinanya alias Geom Xingyuan, di pilar C-nya dikasih motif garis-garis dan ada emblem Geomi-nya. Di versi globalnya alias CEX2 ini dibedain ya. Panel hitam di pilar C-nya dikasih garis-garis melengkung dengan bintang-bintang. Mungkin karena nama Xingyuan di Cina kalau diterjemahin jadi Star Wish kali ya. Velgnya, nah kalau yang Max pakai velg alloy 4 spokes 16 inci yang Geely sebut berbentuk 4 leaf clover. Yang di varian Pro lebih sederhana ya, velg kaleng 15 inci dengan cover gini yang bentuknya lebih kayak 3 leaf clover ya. Kalau yang di varian Max bannya 205 60R16, yang di varian Pro ini otomatis lebih tebal ya, 205 65R15. Belakangnya sama ya, overall kelihatannya membulat juga, tapi emang gak se-clean bingo gitu ya. Karena di EX2 ini bagian bawahnya ada bumper hitam Dove gini. Kalau di versi Cinanya, emblem Geom ya di eja besar di tengah. Di versi global ini jadi emblem Geely ya yang di eja di tengah sini. Dan kayak depannya, lampu belakangnya juga agak tajam, tapi masih kelihatan simple dan masih imut ya. Kalau yang ini Geely sebutnya light feather LED tail lights. Dan yang langsung kelihatan gak ada wiper belakangnya di sini. Nah, dari belakang sini nggak ada bedanya yang varian Pro dan Max. Paling cuma yang Max spoilernya full hitam karena ikut atapnya, sedangkan yang Pro setengah warna bodi dan setengah hitam. Sedangkan keduanya tetap dapat antena sirip hiu gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya juga LED dengan high mount stop lamp LED yang posisinya nggak terlalu tinggi ya. Lampu seinnya LED dan lampu mundurnya LED. Dan ada fog lamp belakang di paling bawah tapi di halogen ya. 7. Interior terlihat lebih mahal. Meskipun jadi mobil listrik 200 jutaan, tapi desain kabinnya EX2 ini sekilas terkesan lebih mahal dibanding sekelasnya ya. Karena hal-hal kayak adanya layar gede banget di tengah gitu, yang biasanya ditemuin di mobil listrik lebih mahal. Terus konsol tengah model floatingnya, yang jarang banget di mobil 200 jutaan. Dan garis dashboardnya, yang gak polos horizontal aja ya, tapi kayak dibuatin ala dome gitu, yang dilingkarin list silver-silver gini. Dan yes, yang kalian lihat ini varian Pro loh, alias varian bawah. Kalau biasanya varian bawah bagian dalamnya kayak ditrondolin banget, di EX2 ini enggak ya. Nah, tapi emang kalau mau kelihatan lebih mewah, harus pilih varian Max ya. Yang interiornya bisa pilih yang kombinasi warna terang gini. Otomatis ini ngasih kesan lebih lega dan lebih mewah ya kan. Meskipun kita yakin kebanyakan orang sini juga bakal tetap ambil warna gelap sih ya, karena takut kotor ya kan. Nah, kalau yang varian Pro nggak ada opsi warna, cuma ada warna gelap ini aja. Tapi karena emang pada dasarnya mobil entry level, jadi bahannya sih basic aja di dalamnya. Dashboardnya plastik, tapi biar nggak terkesan murahan, di tengah-tengahnya dikasih bahan piano black besar. Plus ada ukiran-ukirannya nih. Kalau di varian Pro, ukirannya kayak gini nih, kayak garis-garis aja. Dan ini dia nggak bisa nyala-nyala ya. Nah, yang di varian Max, ukirannya kayak gedung-gedung gitu. Dan ini sekaligus jadi ambient light tuh ya. Gila, ambient light gak tuh di harga segini? Unik sih ya, meski ada gambar gedung di dashboard, mungkin bukan selera semua juga sih ya. Bentuk ventilasi AC di atasnya yang kayak gabung sama housing Twitter juga unik tuh ya. Nah, tapi yang kita agak sayangkan, kalau Xingyuan di Cina dapat laci dashboard yang model tarik gini kayak laci rumahan, di EX2 dibikin jadi lebih standar ya laci dashboardnya. Meskipun tetap gede banget sih ya. Bentuk setirnya simple, 2 spokes, tapi yang kita cukup takjub, bahkan di varian Pro ini aja udah dilapis kulit lingkarnya. Nice ya ini buat mobil 200 jutaan bawah. Joknya, nah kalau jok depan Xingyuan yang di Cina pakai model headrest yang terintegrasi, yang di Indonesia dibedain ya, pakai jok yang headrestnya terpisah gini. Oke sih, cukup tebal juga bentuk joknya buat mobil 200 jutaan, dan dilapis bahan kulit sintetis ya. Dan ini jok belakangnya, modelnya cenderung sederhana sih ya, dengan headrest yang terintegrasi gini di sebelah kiri dan kanan. Tapi ini lega loh buat mobil listrik 4,1 meter. Di nomor habis ini kita praktekin rasa duduknya. Pintunya juga sama kayak dashboardnya, bahannya sebenarnya basic banget, atasnya plastik, tapi di dekat handle ya dikasih piano black yang sama kayak di dashboard tuh. Dan ada guratan garis-garis gini ya yang buat varian Pro dan motif gedung-gedung plus ambient light di varian Max. Unik sih ya. Dan bahan tengahnya sebenarnya plastik. Tapi kalau dilihat lebih dekat pun dikasih motif garis-garis gini biar nggak terkesan polos. Nah, di sandaran tangannya baru ada lapisan kulitnya dan bawahnya lagi plastik lagi. Pintu belakangnya juga sama ya kayak depannya, dari bahan yang dipakai sampai ke bentuknya. Detail yang di dalam, lampu kabinnya di depan ada 2 LED dan di belakang masih dapat 1 lagi LED. Not bad ya buat mobil 200 jutaan bawah. Sun visornya, yang kanan di bagian dalamnya ada card holdernya dan ada kaca yang bisa ditutup buka, tapi nggak ada lampunya ya kayak yang di versi Cina. Pegangan tangan plafonnya yang di depan hanya ada di sisi penumpang, yang di driver nggak ada. Yang belakang juga masih dapat kiri kanan model lipat, tapi nggak ada gantungan bajunya ya. Dan meskipun varian bawah, tapi jok belakang sini juga tetap dapat ventilasi AC ya. Not bad lah. Dan spion tengahnya day and night manual alias kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabinnya?
8. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat nih. Nice ya, jarang nih di mobil harga segini feel-nya berat mantep gini. Sudut bukanya cukup lebar, sedangkan napak ke dalamnya termasuk rendah ya. Gampang ala hatchback itu. Oke, duduk di depan sini posisi by defaultnya lebih mirip kayak duduk di crossover gitu sih ya. Sedikit lebih tinggi dibanding di hatchback standar, tapi masih ergonomis banget. Dan sandaran pahanya juga masih termasuk menopang baik ya yang di depan sini. Nice lah. Visibilitas ke depan bagus ya, dashboardnya cukup rendah dan lekukan kap depannya cukup kelihatan buat patokan. Sedangkan ke sampingnya biasa aja ya, spionnya masih bertengger di pilar A juga. Pengaturan joknya yang varian pro manual ya, yang driver manual 6 arah, slide, recline dan bisa diatur ketinggiannya. Beda sama di Max yang elektrik. Sedangkan yang penumpang depan manual slide dan recline aja. Headrestnya bisa diatur naik turun dan posisinya udah cukup maju, jadi ergonomis nih ya buat sandaran sambil nyetir, kepala kita nggak bakal ngedanga. Ruang kepalanya termasuk aman di depan sini. Sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk. Ini nggak bisa digeser maju mundur emang, tapi masih cukup ya buat kita sandarin tangan sambil pegang setirnya gini. Dan sandaran tangannya di pintu juga dilapis kulit ya, empuk juga. Seatbeltnya fix, nggak bisa diatur naik turun. Setirnya hanya bisa tilt atau naik turun aja, nggak bisa teleskopik. Tapi jaraknya udah termasuk jauh nih dari dashboard. Nice ya, sandaran dari kaki kiri driver ada gundukan, tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya pun sama ya, termasuk berat juga. Nice loh, mengingat kebanyakan mobil harga segini pintu belakangnya ringan-ringan. Nah, tapi sudut bukanya emang biasa aja ya, nggak terlalu lebar. Tapi karena atapnya agak turun dan ini mobil kecil juga, jadi pas kita masuk perlu agak nunduk ya kepalanya. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Nah, kelihatan ya, jarak antara dudukan jok dan lantainya emang nggak terlalu jauh karena ada baterai besar di bawah lantainya. Jadi, orang dewasa kayak kita yang tingginya 173 cm gini, sudut pahanya bakal naik gini dan bakal lebih pegel buat perjalanan jauh. Meskipun dibanding di Wuling Bingo gitu, ini nggak terlalu parah sih ya. Ya not bad lah, tapi emang nggak sebaik di Ionity gitu yang kelasnya ada di atasnya. Jok ini fix nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya jelas aman banget ya. Termasuk lega nih di kelasnya buat mobil 4,1 meter. Oke lah ya. Nah, tapi ruang gerak sepatunya kalau jok depan kita set ke posisi paling rendah, itu emang kaki kita agak mentok ya. Kecuali kalau di sisi kiri sini yang jok depannya nggak bisa dinaik turunin. Nah, kaki kita aman aja nyelip ke bawah joknya. Headrestnya, yang kiri kanan ada headrest fix yang cukup besar. Ya sayangnya nggak adjustable emang, dan yang tengah nggak ada headrestnya. Tapi meskipun fix, ini nopang kepala kita udah enak ya, nggak ngedanga. Sudut sandarannya pun fix, nggak bisa diubah-ubah. Posisinya standar aja ya, nggak terlalu tegak dan nggak rebah banget juga. Sedangkan ruang kepala di belakang sini sedikit lebih sempit dibanding di depan, tapi masih aman banget. Sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk, sedangkan di tengah nggak ada armrestnya. Oke, kalau kita mau duduk bertiga di belakang sini, geser ke tengahnya sangat gampang ya, karena ruangnya lapang dan lantainya rata. Jadi kaki kita gampang tuh geraknya. Dan bisa stay di tengah sini juga ya. Dudukan joknya pun anehnya malah lebih empuk dibanding kiri kanannya. Jadi nggak naik nih posisi kita. Dan sandarannya pun sama empuk juga. Tapi karena nggak ada headrestnya, orang dewasa kayak kita pasti kepalanya ngedanga. Meski ruang kepala di tengah sini tetap sama kayak di kiri kanannya ya. Dan seatbelt tengahnya juga 3 titik. 9. Bagasi dan storage. Nah, salah satu yang bikin EX2 special, dia ada bagasi depannya ya. Bukannya bisa tahan tombol di remote sini, nanti cupnya bakal kejetek. Bisa tarik tuas yang ada di bawah kanan dashboard sini juga. Bisa juga dari head unit yang dari quick control atau dari beberapa bagian di settings ya. Dan kapasitas bagasi depannya pun termasuk besar ya, 70 liter. Segini sih bisa banget dipakai buat naruh charger sama tas-tas kecil ya. Not bad lah. Tapi maksimal bobotnya 25 kg ya di sini. Nah, di sini juga ada cover buat sekering-sekering. Yang di sebelah kanan sini kalau dibuka isinya ada aki, dan yang kiri sini kalau dibuka isinya ada buat isi air wiper. Nice lah ya. Buat tutupnya tinggal banting aja kayak biasa. Oke, bagasi belakangnya. EX2 Pro bagasinya manual. Meskipun varian Max yang masuk Indonesia juga masih manual ya. Beda sama yang kita video di Cina yang ada elektriknya. Cara bukanya, kalau mobilnya lagi dikunci, kita bisa klik dan tahan tombol bagasi belakang ini, dan nanti kunci pintu bagasinya bakal kebuka. Jadi kita bisa buka bagasinya, sementara setiap pintu lainnya tetap terkunci ya. Ini bagasinya, kapasitasnya 375 liter. Cukup besar lah ya buat mobil 4,1 meter gini. Bibirnya rata, lebar dari atas sampai bawah. Jadi masukin barang besar harusnya nggak masalah. Nah, jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi nih ya. Jadi kalau mau masukin barang berat kayak galon gitu, angkatnya bakal cukup sulit ya. Dari bibirnya ke lantai bagasinya juga ada jarak segini. Nggak terlalu tinggi sih, tapi kalau mau keluarin barang dari dalam, perlu diangkat dulu jelas ya. Oke, detail di bagasinya. Di sebelah kiri sini ada gantungan belanjaan yang ada tulisannya maksimal 2 kg ya. Di samping-sampingnya nggak ada apa-apa. Yang sebelah kanan ada gantungan belanjaan juga, tapi nggak ada tulisannya bisa sampai berapa kilo. Dan sampingnya juga nggak ada apa-apa. Tapi nggak kayak Bingo dan atau One yang ada bagasi tambahan di bawah lantai bagasinya. Di EX2 ini sayangnya nggak ada ya. Mungkin karena dia pakai motor belakang juga sih. Nah, kalau lihat yang di pinggirnya sini, harusnya sih ini bisa ada parcel shelf ya, alias cover bagasi. Meski kita nggak tahu ya yang di sini bakal dapat atau enggak. Dan sayangnya di bagasi ini nggak ada lampu ya,
jadinya gelap banget. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tali di pinggir sini ya. Nah, kalau yang kanan dilipat, kita jadi bisa masukin barang lebih banyak sambil tetap duduk berdua di belakang. Kalau yang kiri dilipat juga, kapasitasnya jadi 1320 liter. Cukup besar ya, meskipun sayangnya lipatan jok belakang ini tinggi banget gundukannya. Jadi kita nggak bisa masukin barang yang besar dan panjang kayak kasur gitu ya. Nah, buat tutupnya disediain handle di sisi kanan dalam sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain kayak EX5 dan Stare EMI, EX2 juga udah langsung dirakit lokal ya di fasilitas perakitan handal. Oke lah, dan tingkat kandungan dalam negerinya atau TKDN-nya mencapai 46,5%. Lanjut, garansinya. EX2 dapat garansi umum atau garansi kendaraan selama 5 tahun atau 150.000 km, mana yang tercapai duluan. Baterai tegangan tingginya, garansinya 8 tahun atau 150.000 km. Dan buat drive motor dan kontrolernya, dapat garansi 8 tahun atau 150.000 km juga ya. Geely nggak nyebut apakah dapat layanan gratis biaya servis atau enggak. So sepertinya nggak ada sih buat EX2 ini. Tapi dapat layanan roadside assistance ya buat emergency selama 3 tahun tanpa batasan kilometer. Sekian soal Geely EX2 varian Pro ini, silahkan sampai kita di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe. See you next time.